Apa yang gonjang-ganjing terjadi antara seorang dai selebritik ya, uh, daiyah mungkin atau mubalighah, uh, Neng Umi Laila terhadap singgungannya terhadap Roma misalnya, yang kemudian menimbulkan kontroversi dan menimbulkan debat netizen, juga merupakan respon publik terhadap cara berdakwah, ya. Cara berdakwah seorang daiyah, ya, seorang daiyah yang sebenarnya jangan sampai ada kata-kata yang menyindir dan menyalahkan. Karena sekali lagi, bahwa yang bersangkutan misalnya Roma, dan kemudian kita tahu siapa yang di antara anaknya yang terlibat narkoba, kemudian Roma Irama menyanyikan lagu anti narkoba yang sangat gencar. Mungkin sekian ribu orang atau mungkin ratusan ribu tersadarkan oleh apa yang disampaikan oleh Roma Irama agar tidak melakukan tindakan menenggak narkoba itu. Soal apakah ada kemudian di antara anaknya yang terlibat, itu sekali lagi di luar kewenangan dai itu. Ya. Maka saat Neng Umi Laila misalnya menyinggung Roma Irama, ya, itu dianggap sebuah, netizen kemudian melakukan gelombang reaksi yang cukup keras, ya, karena sekali lagi memang tugas kita menyampaikan. Dan tentu saja Roma telah banyak melakukan hal yang banyak orang-orang kagum pada beliau, walaupun mungkin kita tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kita tidak perlu mengungkap kekurangan yang ada pada bersangkutan. Kita tidak perlu mengurai kekurangan yang pada seseorang. Apa yang dilakukan oleh Neng Umi Laila, ya, seorang daiyah yang sungguh sangat-sangat bagus, retorikanya sangat bagus, ya. Kemudian belakangan ini sudah masuk TV nasional di RCTI yang bergandengan dengan para dai TV evangelis, kalau saya bisa sebut, dan menuai reaksi positif bahwa sang mubalighah muda ini adalah sosok yang sangat memiliki perspektif dakwah dan metode dakwah yang berbeda dengan para pendahulunya, dengan kemampuan dia sebagai sarjana komunikasi yang alumni sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, tentu saja memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan fikih, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Di samping dia juga adalah seorang keturunan kiai, yang dimana Bapak Neng Umi Laila ini juga adalah seorang mubaligh, seorang dai yang gigih melakukan dakwah tabligh untuk mengajak orang lain pada kebenaran. Oleh sebab itulah kita tentu saja berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Neng Umi Laila pada singgungannya atau sindirannya yang membuat beberapa netizen, terutama para pengagum Roma, bereaksi, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita jaga perasaan orang lain, kita jaga lisan kita juga agar tidak tergelincir pada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mungkin tidak diniatkan untuk itu. Karena al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibar, kata-kata itu seringkali menusuk lebih tajam daripada tusukan jarum, ya.
melukai dan kemudian mencederai, kemudian merobek-robek perasaan seseorang, tatkala orang yang disukai, orang yang menjadi idolanya, menjadi pujaannya disinggung. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa tersinggung ya, tapi para muhibbinnya, orang-orang yang suka padanya, sangat memiliki mahabbah pada bersangkutan, akan merasa tersinggung. Maka saya yang tentu saja lebih tua daripada Ning Umi Laila memberikan nasihat, dan semoga ini sampai, lebih baik berhati-hati, lebih baik mendalami lagi esensi substansi dari dakwah, dari keislaman yang lebih matang, terus belajar. Karena pemirsa rahmatullah, kalau kita sering tampil di ruang-ruang publik, di ruang-ruang selebritik ya, maka untuk belajar lebih banyak biasanya akan sedikit terlantar, sedikit terabaikan, sehingga kemudian dakwah kita menjadi kurang berisi karena kita tidak sering mengisinya, karena kita tidak sering mensuplai ilmu-ilmu yang baru terhadap diri kita. Kemudian ilmu kita menjadi sangat-sangat luaran, tidak masuk pada kedalaman substansi yang kita inginkan, atau yang mungkin diinginkan oleh para pemirsa, oleh audiens yang menginginkan kematangan isi. Jadi jangan sampai media yang kita gunakan sebagai sarana dakwah kemudian menjadi tujuan, padahal ini hanya sekedar sarana, dan yang diinginkan adalah oleh para audien, oleh para pendengar adalah substansinya. Umi Laila adalah aset Islam, aset bangsa ini, aset umat ini. Tentu saja kita tidak bisa mencelahnya, dan bahkan tidak boleh mencelahnya. Kesalahan adalah sebuah hal yang wajar, apalagi kesalahan yang tidak substansial. Tapi kehati-hatian bagi seorang dai. Sekali lagi, karir panjang Ning Umi Laila sangat panjang. Tentu saja kehati-hatian dalam meniti karir ini, menjalani odak duri dakwah ke depan, karena tidak mungkin mulus secara terus-menerus. Maka diperlukan al-hadar ya. Alaiki biris ala rislik. Hendaklah berhati-hati, sangat berhati-hati, agar kita selamat dalam menempuh ujian, dalam menempuh onak duri. Tentu saja Ning Umi Laila bisa menerima masukan, nasihat dari berbagai pihak, yang tentu saja bukan karena kebenciannya, tapi karena menginginkan aset ini terjaga dengan sangat-sangat baik, tetap cemerlang, tetap gemilau dalam perjalanan dakwahnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.